Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian, alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul lagi di sini dalam rangka kita mengkaji beberapa beberapa ilmu. Yang pertama seperti biasa kita baca syarah Ibni Aqil. Bismillahirrahmanirrahim. Wal atbu illam tataqarrar lahkuma lahu bima linnatizil paslin tama. Dan atop jikalau tidak berulang-ulang la. Jadi atop tapi la-nya nggak berulang. Kemarin kan yang kita udah baca la-nya berulang, la haula wala quwata. Nanti kan atop, ya kan? Nah, itu la-nya berulang. Nah, sekarang gimana kalau la-nya itu nggak berulang? Uhkuma lahu bima linnati zil pasli. Hukumkanlah untuk dia sama seperti naat kalau memang dia itu kagak nyambung, ya. Jadi hukumnya sama seperti bait yang sebelum kita baca tuh, ya. La tabni wansibuhu awir rob aksidi. Jadi cuma bisa dua, yaitu nasob dan ropa. Taqaddama annahu iza utipa ala ismila nakiratun mufradatun wa takarrarat la yajuzu fil matupi salah satu aujuhin. Ar-rab'u wan nasbu wal bina'u alal fathi nahu la rajula wala imra'atun wala imra'atan wala imra'ata, ya, sama dah tuh kemarin tuh la haula wala quwatun wala quwatan wala quwata, bisa tiga jalan, ya, karena lamnya terulang. Wa zakara fi hadzal baiti annahu iza lam tatakarrar la. Nah, di bait ini kasusnya kalau lamnya itu kagak berulang, ya, lamnya cuma satu. Ya juzu fil ma'tufi majaza pin na'til mafsuli. Wa qad taqaddama fil baitil ladzi qablahu. Ya, masalah naat yang mafsul. Apa? Annahu ya juzu fihi ar-rab'u wan nasbu. Jadi cuma dua, ya, enggak bisa imro'ata, enggak bisa. Wala ya juzu fihi al-bina'u alal fathi fatakulu la rajula wa mro'atun wa mro'atan, nah, cuman dua, ya. Tapi wa mro'ata kagak bisa. Wala yajuzu al bina'u alal fathi. Kenapa nggak bisa lah? Dia dibaca jadi apa? Kagak bisa. Mau atop kemana? Kagak bisa. Wahaka al akhfasu la rojula la rojula wa mro'ata bil bina'i alal fathi ala takdiri takarrurila. Nah, jadi yang ngebolehin itu pun jadi seakan-akan ada la-nya di situ, la rojula wala imro'ata, tapi la-nya dimuqaddarkan. Paka'annahu qala la rojula wala imro'ata summa huzifat la. Wa kadzalika idza kana al-ma'tufu ghairu mufradin la yajuzu fihi illa ar-rab'u wan nasbu. Sekarang maktubnya kalau dia itu ghair mufrad. Sawa'un takarrarat la nahu la rajula wala gulama imro'atin aulam tatakarrar nahu la rajula wa gulama imro'atin. Pokoknya kalau memang dia itu bukan mufrad aja, ya. Dia itu apa sih yang bukan mufrad kemarin tuh? Mudhof atau sibi mudhof. Dia udah kagak bisa apa? Udah kagak bisa mabni. Haza kulluhu iza kanal ma'tufu nakiratan. Fa in kana ma'rifatan, kalau memang maktubnya itu ma'rifah, la yajuzu illa ar-rab'u, maka pilihannya cuma satu, maka pilihannya la yajuzu fihi illa cuma satu, yaitu ropa ala kulli halin. Nahu la rajula wala zaidun fiha. Ya, jadi zaidun itu kan ma'rifah. Jadi kalau emang ma'rifah pilihannya cuma satu, enggak bisa kita baca zaidan, apalagi dibaca zaida, kagak bakal bisa. Pilihannya cuma zaidun. Kenapa? Karena kan la itu nggak beramal ke ma'rifah.
Kan amalu inna ja'al lila pin nakiro. Kalau nakiro la bisa beramal. Jadi ketika dia bukan nakiro ya la nggak bisa lagi beramal seperti inna. Ya, makanya nggak bisa dibaca wala zaidan, nggak bisa. Jadi pilihannya cuma atu karena dia ma'rifah wala zaidun piha. Aula rojula wa zaidun piha. Wa a'tila ma hamzatis istifhami ma tastahiqqu dunal istifhami. Dan berikanlah kepada la bersama hamzah istifham ma tastahiqu dunal istifhami, apa yang dia itu berhak ya, kasusnya apa peraturannya sama begitu ya, dunal istifhami selain ya, istifham. Jadi sebelum la ada hamzah istifham. Jadi bukan cuma la tapi ala begitu. Ya, jadi kalau la-nya di depannya ada hamzah istifham, hukumnya gimana peraturannya? Nggak taunya sama aja kayak dia nggak ada hamzah istifhamnya. Berarti apa yang kita pelajarin itu berlaku tuh, baik la-nya itu depannya ada hamzah istifham maupun depannya nggak ada hamzah istifham. Iza dakholat hamzatul istifhami alala an-nafiyati lil jinsi ya, masuk tursitul istifham masuk ke la nafi bakiyat ala makana laha minal amali. Jadi masih tetap begitu ya, sesuai dia amalnya seperti apa. Wasairil ahkami allati sabaqo zikruha fatakulu ala rajula qaimun ya, ala rajula qaimun. Nah itu kan sebelum la ada apanya tuh? Ada hamzah istifham. Jadi kan berarti tetap beramal. Artinya hamzah di situ kagak membatalkan amal la begitu loh. Enggak jadi ala rajulun kagak, tapi tetap aja udah begitu sama aja ya. Ala rajula qaimun wa ala gulama rajulin qaimun wa ala talian jabalan zahirun. Wa hukmul ma'tufi wasifati ba'da dukhuli hamzatil istifhami ka hukmiha qabla dukhuliha. Ya, jadi hukum-hukum yang lain pun yang kemarin atop atau naat atau apa ya sama aja. Ya, mau ada hamzah ataupun kagak sama begitu-gitu juga. Ya udah nggak apa-apa. Hamzah berarti lil istifham gitu doang udah irobnya. Hakaza atlaqal musannifu rahimahullahu taala huna. Demikianlah musannif mengitlak. Berarti mau segala bentuk kayak apa aja sama aja udah semua ya. Huna di sini maksudnya dalam Alfiyah Ibnu Maliknya. Bisa jadi dalam karangan yang lain musannif pendapatnya beda gitu ya. Wa fi kulli zalika tafsilun wa huwa annahu iza kusida bil istifhami at-taubihu. Istifham kan banyak macamnya ya. Nah, sekarang ada istifham taubih, berarti buat mencela, nanya tapi buat apa? Buat mencela. Ya. Awil istifhamu anin nafi, atau nanya tapi buat ngingkarin. Istifham inkari nafi. Ya. Fal hukmu kama zakaro min annahu yabqa amaluha wa jami'u ma taqaddama zikruhu min ahkamil atfi wasifati wa jawazil ilgha'i. Pamisalut taubihi, maka contoh istifham yang memberi faedah mencela taubih qauluka perkataanmu ala ruju'a wa qad shibta. Emang masih bisa balik lagi padahal kamu udah beruban. Yang ngeledek udah ubanan mah masih bisa muda lagi. Nah itu berarti istifhamnya itu ngeledek begitu. Bukan dia nanya harus kayak gimana, ya udah pasti kagak bisa balik lah, jawabannya kan udah pasti. Tapi ini pertanyaan sifatnya at-taubih yang ngeledek. Emang masih bisa balik muda lagi yang tidak ubanan gitu. Ala ruju'a wa qad shibta. Ini contoh kita ala ruju'a ya. Hamzahnya lil istifham. Wa minhu qauluhu ala ruwi'a liman walad syabibatuhu wa azanat bimashibin ba'dahu haramu. Ala ruwi'a, apakah tidak bisa balik lagi, enggak ada yang bisa menahan ya. Liman walad syabibatuhu, bagi orang yang sudah pergi masa mudanya, sudah berlalu masa mudanya. Syabibah itu syabab, masa muda. Wa azanat bimashibin, dan dia azan, apa ngasih tahu. Dan dia mengasih tahu dengan adanya uban, masyibin, uban, ba'dahu haramun. Di mana setelah uban itu haramun, diikuti dengan apa tuh? Haram, jompo.
Jadi kalau haram bukan cuma sekedar tua lagi, tapi tuanya udah payah, tuh haram namanya tuh. Ya. Jadi contoh kita di sini alar wi'a, ya itu taubih sama. Wa misalul istibhami anin nafi, istibham tapi tujuannya menafikan. Qauluka ala rajula qaimun, apakah tidak ada zaid yang berdiri? Ya. Wa minhu qauluhu, maksudnya memang enggak ada laki-laki yang diri begitu. Wa minhu qauluhu alastibaro li Salma amlaha jaladun iza ulakil lazi laqahu amsali alastibaro, apakah tidak ada kesabaran di Salma bagi si Salma, amlaha jaladun atau dia punya kesabaran. Jaladun tuh kekuatan hati. Arti dasarnya ya jalad itu solabah, keras. Ya, ini kulit kasih namanya jildun karena dia emang keras kulit, ya, jildun. Ada hukuman dalam Islam jilid, jalad. Dia diambilnya dari apa itu? Kulit juga ya, jilid, gebuk, duk. Cambuk. Iya. Artinya kalau nyambuk tuh sampai kulit aja sampai ke daging. Susah. Kalau udah robek, nggak boleh kena itu. Jadi jangan kenceng-kenceng banget. Namanya jilid. Jadi kan berarti kulit, tadi jangan sampai tembus ke daging. Ada ulama nafsirin gitu, sampai hukuman itu dinamain jilid begitu loh. Tapi ya mungkin ya karena emang yang dijilid apaan? Ya kulit, makanya namanya jilid. Justru kalau kita lihat jilid artinya solabah, arti dasarnya kan solabah keras, berarti jilid harusnya kencang. Iza ulakil lazi laqahu amsali, apabila saya menjumpai seperti yang menjumpai oleh orang-orang seumpamaku. Ya. Apa sih yang dijumpain? Sakit demam parah. Jadi istilahnya bait ini, ya kalau saya kena demam parah nih Posalma masih bisa sabar kagak gitu. Dia kan alas tibaro li Salma amlah, dia bisa sabar apa dia kagak sabar. Nih kalau memang saya menjumpai penyakit seperti yang orang pada jumpain. Apa sih penyakitnya? Sakit parah, panas demam. Min ka'sil humam. Wa iza kusida bi ala at-tamanni. Pamazhabul mazini annaha tabqa ala jami'i makana laha minal ahkami. Jadi sama aja. Kalau alanya litamani juga aturannya masih sama. Wa alaihi yatamasya itlaqul musannifi Wa mazhabu Sibawaihi annahu yabqa laha amaluha fil ismi wa la yajuzu ilgha'uha wa la wasfu awil atfu birrab'i mura'atan lil ibtida'i. Jadi baik litaubih maupun linafi maupun itu litamani ternyata sama aja. Ya aturannya gitu-gitu juga. Wa min istimaliha litamani qauluhum ala ma'a ma'an barida. Nah, cobalah ini air yang dingin. Ala ma'a, kok ma'an barida ya? Ala ma'a, jadi karena air ini cobalah air ini, jadi air kenapa bukan ma'un baridun ya? Ala ma'a ma'an barida. Berarti khobar anunya mana? Khobar maknya mana? Dibuang kali. makanan ada makanan ma'an barida. Misalkan ala ma'a ma'an barida maujudun, mungkin gitu ada yang dibuang kali ini. Wa qaulus syairi, nah ini perbandingannya lagi nih. Ala umro, cobalah umur. Wala yang udah berlalu, mustata'un ruju'uhu, bisa kembali lagi. Payar aba, maka bisa menjadi benar. Ma'as'at yadul ghafalati, apa yang dirusak oleh tangan kelupaan, tangan-tangan lalai.
Jadi andaikan umur itu bisa kembali, payar aba. Maka apa-apa yang udah orang buat salah tuh karena lalai bisa jadi apa lagi? Bisa dibetulin lagi, bisa dikoreksi lagi kalau umur bisa kembali. Ya. Untuk payar aba, paknya itu Pak Anu tuh, yang apa tuh, An-Nawasib, ya, ambil nawasib. Kan ada al-jawabu bil pa'i wal wawi. Nah itu contohnya itu, makanya dia payar aba dibacanya. Pak ambil nawasib itu Pak Sababiyah. Karena dia memberi faedah sebab. Itu lagi ngabisin wasa api zalbabi iskotul khobar, dan sudah umum pada bab ini, pada bab la linapil jenis iskotul khobarnya dibuang. Nah, kan saya bilang tadi tuh mungkin khobar dibuang ini karena ternyata udah umum dalam masalah la itu khobarnya diapain? Dibuang. Izal muradu maksukutihi zohar, apabila tujuan daripada omongannya itu walaupun dibuang tetap zohar, tetap bisa dipahami, ya. Iza dalla dalilun ala khobarila an-nafiyati lil jinsi wajaba hazfuhu inda tamimiyina wa ta'iyina wa kasura hazfuhu indal hijaziyina wa misalhu ayyakula hal min rajulin qaimin, apakah ada laki-laki yang diri? Patakulu, maka engkau jawab la rajula, enggak ada yang diri. La rajula, enggak ada, ya. Wa tahzibul khabara wa huwa qaimun, itu kan asalnya la rajula qaimun, ya, tapi itu qaimunnya diapain? Dibuang, karena walaupun dibuang orang juga udah paham, ya. Bahkan orang jawab la aja juga orang paham. Ada laki-laki yang diri enggak paham, ya. Wujuban inda tamimina wa ta'ina wa jawazan indal hijaziyina wala farqa fi zalika baina ayyakunal khabaru ghairu zarfin wala jarin wa majrurin kama musila, ya. Qaimun kan bukan jar majrur, bukan zorob. Au zarfan au jaran wa majruron nahu ayyuqala hal indaka rajulun au hal fiddari rajulun, fatakulu la rajula, sama aja. Berarti kan takdirnya la rajula fiddari atau la rajula indi. Fa illam yadula alal khabari dalilun lam yajuz hasbuhu. Tapi kalau nggak ada petunjuknya, ya nggak boleh dibuang, karena nanti orang pahamnya gimana? Ya kagak ngerti orang, ya. Indal jami'i nahu qauli sesama la ahada aghyaru minallah. Nah, di sini aghyaru tetap ada, karena kalau dibuang lah bingung. Nah, apa di sini dibuangnya apa? Karena nggak ada petunjuknya, gitu. Ya. Ini sering orang baca la ahada aghyaru. Padahal ternyata la ahada aghyaru. Lebih cemburu. Wa qauli syairi wala karima minal wildani masbuhu, dan tidak ada orang yang dermawan daripada anak-anak, masbuhu yang dikasih minum pagi. Masbu itu orang yang sukiyas sabuh, kan dikasih minuman pagi. Ini contoh kita wala karima minal wildani masbuhu jadi khobarnya, ya, nggak boleh dibuang. Wa ila haza asyarul musannifu biqaulihi izal muradu ma sukutihi zohar. Wa turiza bihaza mimma la yazharul muradu ma asukutihi fa innahu la yajuzu hina izin al hazbu kama taqaddama. Baru besok kita lanjut ke zonna wa akhwatuha. Habis nih, yang berulang-ulang lah habis nih. Habis. Ya, ini habis semua nih, habis juga nih. Habis juga nih kuaid. Ina juga harus selesai. Kuaid hatam ini. Iya. Makan-makan dong nih. Terus, ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mabhasul khamisu, pembahasan yang kelima. Qala al-fuqaha'u kullu ma warada bihi syar'u mutlaqan wala dhabita fihi wala fil lughati yarji'u ilal urfi. Semua yang warid dengannya oleh syariat secara mutlak dan tidak ada batasan padanya dan tidak ada batasan pada bahasa, itu dikembalikan kepada uruf.
Iya, jadi hal-hal yang ada dalam syariat tuh, dalam fikih atau dalam apa, kalau emang ternyata nggak ada ketentuannya gitu dalam syariat itu apa sih begitu? Ya misalkan wudhu harus mualat, harus berturut-turut, batasan berturut-turut itu apa sih? Misalkan begitu, misalkan aja nih, kalau nggak ada gitu balikinnya kemana? Balikinnya ke uruf gitu. Tapi yang contoh wudhu sih nggak masuk, nggak. Ini misalkan aja gitu, ya. Balikinnya kemana? Balikinnya ke uruf. Kalau memang kagak ada rumusannya. Terus Wa masaluhu bi amsilatin, dan mereka mencontohkan dengan beberapa contoh. Al-awalu al-hirzu fi sarikoti. Yang pertama menjaga pada pencurian. iya, menjaga dalam masalah pencurian. Ini naruh ember di luar, ya kan di luar gerbang, nggak diambil orang, itu mencuri apa bukan? Kalau kita bilang, oh itu kan itu ember saya taruh depan rumah saya, nah tuh urupnya gimana tuh? Naruh di situ tuh udah dianggap dibuang apa masih bukan? Nah itu dibalikinnya ke urup gitu. Kalau emang ternyata urupnya asal udah di luar gerbang berarti udah milik rame-rame, ya udah jangan marah karena urupnya begitu. Poonan ya, poonan. Ada kejadian naik motor di depan rumahnya ada kardus, helmnya ditaruh di kardus, dia berangkat nggak pakai helm, ada tukang pulung, diangkut kardus sama helmnya. Itu tuh tampang kali. Kardus. Ya kan berat tuh, Hah? kan berat. Kan kelihatan, iya di dalam ada helm. Tahu berarti dia, iya. Tapi kan kardus di depan rumah, jadi dijebak sama helm-helmnya. Sama kayak asuransi itu kalau dicolong motornya. Motor tuh di luar, dikunci stang. Nah tuh udah termasuk hirzun nggak gitu loh? Udah termasuk ngejaga nggak tuh? Apa emang ternyata harus dikunci gembok, bawahnya lagi bannya apa gimana? Kan jadi ribut tuh kadang-kadang asuransi gitu. Ini enggak, ini begini namanya kagak, wah begitu. Nah ini berarti dikembaliinnya kepada apa? Kepada uruf. Gitu. Kalau ternyata emang di kampung itu orang kono motor di luar semuanya pada gembok ini, berarti dia salah. Kalau cuma kunci stang doang terus hilang. Oh, di sini orang pada pakai gembok semua bawahnya. Di daerah kagak aman begitu. Nah ini masalahnya kan ini kasus jadi masalah, maksudnya kan motong dicuri. Iya kayak kalau mau curi dipotong kan begitu. Maksudnya ini orang kalau naruh di luar dia nggak jagain dengan apa terus orang ambil tuh jatuhnya mencuri apa bukan gitu. Ya. Kambing keliaran malam-malam orang potong, salah kagak? Oh, kambing kelihatan nih, oh, kambing potong aja. Karena iya umumnya kalau malam kan nanti masuk kandang. Ini kambing siapa? Liar berarti di luar. Potong. Tapi waktu ayam Umi masuk ke pondokan ke kamar dipotong, boleh itu? Karena udah jelas itu mah ayam pasti ayam Umi. Ayam Umi. Ini kalau di jalanan kan orang banyak, Ri. Lah kalau itu mah ya pasti ayam Umi lah. Mana pondok ada mie ayam. Masalahnya masuk kamar gitu. Biasanya kan Umi ayamnya di dalam di dapur di belakang itu lompat. Nah, bisa ngelesnya begitu bisa. Saya kirain ayam orang belakang nih. Kirain ayam di belakang. Tahu tuh nih, Umi nih. Jam-jam aja dia. Terus Wasani at-tafarruqu fil bai'i wal qabdi. Yang kedua membeda-bedakan pada jual beli dan menerima. iya, taparruk tuh maksudnya berpisah. Kan penjual pembeli kan bil khiyar, malam ya taparroko selama dia belum berpisah. Itu kan nggak ditentuin dalam syariat berpisahnya itu kayak gimana. Nah tuh balikinnya kemana tuh? Ke uruf. Apa kalau kita baru keluar tokonya dikit kita balik lagi boleh batalin? Apa kalau udah keluar toko berarti udah nggak boleh batalin? Begitu untuk balik ke uruf masing-masing. Yang pasti kalau di swalayan kalau udah stroke keluar udah enter udah kagak bisa kita balikin lagi. Begitu. Makanya itu kan ada uruf ya berarti ada kebiasaan-kebiasaan nih. Mungkin di pasar tradisional beda sama di mall. Iya, mall kalau kita udah keluar pintu, udah beli namanya balik lagi kita walaupun masih di mall itu nggak bisa. Masih di situ dah, kita baru keluar itu dikit balik lagi, udah nggak bisa. Ada tulisan barang yang udah dibeli
Itu jelas itu, Pak. Iya. Makanya batasan dia misahnya itu seapa gitu. Mungkin kalau di pasar tradisional lebih ringan gitu, di jalan jauh dikit balikin masih mau mungkin gitu ya. Tapi artinya tuh di Sara nggak diatur. Berpisahnya itu batasannya apa? Makanya itu dikembaliinnya kemana tuh? Ke uruf. Nah ini qobad maksudnya nguasain apa nih? Nguasain barang. Ya. Karena ada hadis manibta'a atau aman pala yabihu hatta yakbidahu. Jadi kita membeli sesuatu, nah barang yang kita beli itu belum boleh kita jual. Kalau memang kepemilikannya belum full banget gitu loh. Utang, masih utang. Ya atau kita bayarnya baru dikit doang. Nyicil. Iya, ente beli apa nih jam tangan, ente baru bayar panjer doang, misalkan 100.000. Terus itu udah jual lagi ini jam, kan jadi repot. Ada tuh. Nah, Di mobil Ji. lah ini kan jadi ribut kan? Di mobil. Mobil lu Pak, lu jual berapa sama gua? Udah gua talangin tuh DP-nya. Belum lunas, mobil lu gua udah pasarin keluar. Nah, gitu. $1.150.000. Iya, dia pasti keluar. Terus gitu, tapi udah DP. Iya. Padahal belum lunas, udah dijual. Ini harga apa Mas? Nah kadang-kadang orang ngambil untungnya doang lagi. Dan ntar lu bayarnya langsung ke dia. Kan jadi ribet lagi, jadi ada 3 ini ya. Nah itu makanya Nabi larang. Jadi selama belum barang tuh di genggaman kita nggak boleh dijual. Nah iya. Nah tuh qobadnya tuh apa sih hitungan qobad itu? Kalau kita misalkan DP-nya ternyata udah masuk 80%, apa udah bisa dianggap qobad? Nah itu balikinnya kemana tuh? Ke uruf begitu. Ya. Lalu istilah milkutam itu kan berarti kan 100%. Ada istilah milkutam kepemilikan sempurna, artinya kan itu batasan. Iya, batasan. Nah iya, tapi kepemilikan sempurna kan makanya balik lagi tuh ke uruf lagi. Mungkin kata milkultam karena dari hadis Nabi malam yakbidhu, selama dia belum qobad. Nah sekarang ternyata kalau di dunia perdagangan itu umum loh. Kita baru bayar masuk 70 ini aja, kita udah boleh dijual. Apalagi kalau proyek-proyek pemerintah. Nah kita punya barang, entar lunasinnya kalau udah dibayar pemerintah tuh sisanya baru kita apain? Kita bayar. Iya. Dia punya barang nggak masalah gitu. Iya, dia tahu kok kalau perusahaan langsung bayar segini nggak mampu. Pasti ntar nungguin dibayar dulu sama pemerintah. Paling nggak masuk dulu lah segini. Gitu. Nah itu patokan-patokan itu tuh yang istilahnya akhirnya baliknya kemana tuh? Ke uruf. Terus Wasalisu waktul haidi, yang ketiga adalah waktu haid. nah sama lah ya, waktu haid berarti kan nggak ada batasannya. Ini Imam Syafi'i ngadain apa itu penelitian berapa begitu. Kan beda-beda akhirnya tiap-tiap imam karena nggak ada ukurannya. Ya. Jadi pakai istiqro ya masing-masing imam. Iya, masing-masing imam. Terus Warrabi'u al-istila'u fil ghosobi. Yang keempat adalah menguasai harta pada pencurian. iya pada masalah gosok ngerampas. Merampas. Ya, orang jamret, jamret, baru jalan dikit jatuh. Gelang yang diapain nih? Jamret atau dia baru pegang, kena diambil lagi sama yang punya sambar lagi. Udah dianggap jamret nggak dia tuh? Udah dianggap gosok nggak? Kalau emang dia udah dianggap gosok, dia kena hukuman gosok gitu loh. Dalam hukuman gosok dalam Islam apa? Apa kalau memang begitu dia nggak dianggap gosok berarti? Karena baru bermegang sebentar, udah diapain lagi? Nah ini udah qobad belum nih? Dia udah gosok belum nih kalau begini? Gitu. Nah itu baliknya. Di Indonesia jadi udah digebukin sih. Dia ketangkap. Iya. Semangat tuh digebukin bukan hukuman gosok yang Islam. Gosok dalam Islam hukumnya lumayan berat. Tahu apa dipotong juga apa ya? Sama kayak pencuri tapi ada tambahan hukuman itu ditakzir apa gitu. Berat namanya hukumannya. Makanya kudu jelas kriterianya. Kriteria digosok tuh seapa begitu. Baliknya ke uruf. Terus Wal khamisu al-iktifa'u fi niyati sholati bil muqaranatil urfiyati. Yang kelima mencukupi pada niat sholat dengan menyertakan keurupan dengan bihaisu yu'addu mustahdiron li sholati ala makhtarahu an-Nawawi wal ghairuhu. Sekira-kira dianggap menghadirkan bagi sholat di atas apa yang telah memilihnya oleh Imam Nawawi dan selainnya. Iya berarti kan kita niat itu mesti pas niat itu mesti bareng begini nih. Allahu Akbar. Nah, tuh ada mukorona tuh barengin. Nah tuh barengin itu batasannya seapa?
Kalau kita sebelum gini kita udah sholli fardhu maghrib bisa. Allah itu dianggap mau corona apa kagak? Itu. Nah, itu baliknya kepada apa lagi tuh? Kepada urup. Ya, kan batasan coronanya kagak ada. Soalnya apa yang benar-benar harus Baiul Mu'attad itu apa sih? Jual beli nggak pakai sigot. Ya, main ambil aja, ambil bayar. Jalan. Nah, itu Baiul Mu'attad. Ya. Swalayan-swalayan di kita tuh Baiul Mu'attad sebetulnya. Nah, kita ambil barang, scan, truk, bayar. Mungkin ada dialog apa? Aslil mazhab, berarti asli mazhab ini mazhab Syafi'i, kagak boleh. La yasihul bai'u biha. Karena dalam asli mazhab tuh dalam mazhab Syafi'i tetap harus ada apa nih? Harus ada speak gitu loh, harus ada omongan. Ini saya beli ini nih, berapa? 2.000, ya udah bayar. Atau ada omongan. Tapi kok nggak pakai ngomong gitu, kita di mall mana yang ngomong sih? Syarat, harga. Lah iya, cuma harga doang kan, man nggak ada sigot, nggak ada sigot kayak gitu. Jadi kalau di asal mazhab ini agak sah. Jadi nggak dilihat huruf, tapi terus. Walau tidak la jaroma, walaupun diulang maka tidak berdosa. Bukan, justru di sini dia ada pembelaan di sini. Walawi tidak, tapi kalau itu udah jadi kebiasaan, ya, ternyata kalau udah jadi kebiasaan, la jaroma, kagak apa-apa. Ya, kalau emang kebiasaannya udah kayak begitu. Ya. Tapi kalau kita ngelihat ke asal mazhab Syafi'i tetap sebetulnya kagak sah. Ya. Jadi harus ada sigot, akad. Iya, paling nggak speak lah. Ini berapa duit nih? 2.000 bayar. Itu kan sigot juga namanya. Bahkan kalau kayak di mall itu kalau di swalayan kan kita emang nggak ngomong sama sekali udah. Ambil nanti ngek udah bayar berapa? Bayar. Tapi ternyata di sini Nggak boleh kayak gimana biasanya. Itu jadi adat sih. enggak, tapi ini iniin terus Pak. Anan Nawawi yaqala al-mukhtaru ar-rajihu as-sihhatu li'annahu lam yasiha fi syar'i i'tibaru labzin wa wajaba ar-rujuhu ila al-urfi ka ghairihi min al-alfazi. Bahwasanya Imam Nawawi berpendapat yang terpilih lagi roji yaitu sah karena bahwasanya tidaklah sah pada syariat itu pengibaratan lafaznya, maka wajib kembali kepada uruf seperti selainnya daripada lafaz-lafaz. Imam Nawawi kan dia termasuk mazhab Syafi'i dan dia sendiri bilang boleh begitu jual beli yang model begitu mu'attad, apalagi umumnya tuh bai'ul mu'attad barang-barang yang kagak mahal. Ya barang-barang yang istilahnya ya kalau barang mahal pasti kita walaupun belinya di swalayan pasti kita ngomong. Ya kan ini kulkas gimana nih? Ya kan kalau swalayan ada juga kan di kulkas kan? Antum pakai scan enggak tuh? Pakai. Lah iya, tapi pasti kita ngomong nggak kalau beli barang-barang begitu? Pasti ngomong. Iya, ada komputer terus ada juga tuh di mall tuh laptop apa, ya, pasti kita ngomong ini berapa nih, pasti ada speak lah, ada dialog lah. Tapi yang nggak ada dialog ya barang-barang kopi, iya, permen yang gitu-gitu nggak ada dialog. Asal ada mahalan dikit pasti kita ngomong. 1 juta 2 juta pasti kita nanya salesnya mana nih, nanya dulu nih barang gimana nih, pasti kita nanya. Jadi dianggapnya nih yang bai'ul mu'attad emang biasanya barang-barang kagak seberapa gitu. Ya. Terus Wasani mas'alatu istisna is-sona il-jariyati adatuhum fil bil amalil ujrati la yastahiquna syai'an idza lam yushtaratuhu fil asahi. Yang kedua masalah menggaji. enggak. Mempekerjakan. Nah, Mempekerjakan para pekerja yang berlaku yaitu kebiasaan mereka dengan amal upahnya. Tidaklah mereka berhak akan sedikit pun apabila tidak mereka disyaratkan kepada demikian itu menurut qaul yang ashah. terus Wa min amsilati zalika ayyudfa'a sauban ila qiyatin liyakhitahu. Dan di antara contoh demikian itu bahwa ia menyerahkan pakaian kepada tukang jahit agar dijahitnya. Au qosorin liyuqassirahu atau kepada tukang nyetrika agar disetrikanya. Au jalasa baina yaday halakin fahalaka ra'sahu, atau ia duduk di hadapan tukang cukur maka dicukur rambutnya, kepalanya. Au dalakin fadallakahu,
atau menggosoknya maka ia menggosoknya. Au dakhala sapinatan Biiznin biiznin apa nih? wasaro. Fasaro ila sahiri kullu zalika la yustahaquna ujrata illa idza syaratuhu atau ia masuk atau naik ke perahu dengan izin orang yang berjalan Enggak, wasaro dan dia berjalan. dan ia berjalan ke tepi pantai. Semua masalah itu tidaklah mereka berhak mengupahkannya kecuali apabila mereka mensyaratkannya. Ya, kecuali berarti harus ada dialog begitu. Duduk aja ya. Iya, kalau kita cuma naruh baju di laundry terus dicuci, kita berhak kagak bayar, lu sampai suruh nyuci. Aku cuma naruh baju begitu. Iya, jadi ini kagak apa ya, kagak. Jadi harusnya ada ucapan dulu begitu loh. Kita duduk di tukang cukur, nah dicukurin sama dia, nah sama suruh nyukur. Lah kita kagak bayar, lama lu gue suruh. Ya, ini walaupun secara adat ya harusnya kan ini kan al-jariyati adatuhum bil amali bil ujrati. Ya, adatnya harusnya dia kerja tuh pakai apa? Ada upahnya begitu. Tapi ternyata di sini la yastahiquna ujrata illa iza syaratuhu. Makanya ini termasuk pengecualian. Termasuk pengecualian. Jadi seharusnya dilihat uruf, tapi yang ini nih nggak ngelihat uruf. Tetap harus ada apa nih? Harus ada komunikasi begitu. Ya, kalau tukang cukur pasti komunikasi lah. Kan paling nggak ditanya modelnya gimana nih? Sedang, sedang paham kan cukur, sedang. Kita aja bingung, yang ngasih tahu kita bingung, sedang siapa ya? Dia tahu kan cukur. Ini apa lagi? Didalakin, tukang semir. Ya kita nggak pakai apa sepatu di masjid ini semir. Lah iya ada masjid Pemda, masjid apa, min semir aja sampai suruh. Tapi apa kita kagak bayar? Kagak, pasti kita bayar. Sampai taruh di situ. Padahal itu punya masjid sebetulnya, semir-semir aja. Jadi harus ada dialog. Kalau dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab lain ya nggak tahu. Mazhab Syafi'i. Terus. Wasalisu lam yarji'u fi dabti mualati wudu'i wa khifati sya'ri wa kithafatihi lil urfi fil asahi. Ya, masalah yang ketiga, tidaklah mereka kembali kepada batasan mualat wudu dan tipisnya rambut dan tebalnya bagi uruf pada kaul yang asah. Ya itu kan nggak ada batasannya juga. Berturut-turut, wudu harus berturut-turut. Berturut-turut siapa sih? Harusnya kan kita ngeliat ke uruf, tapi enggak. Ya, ternyata Imam Syafi'i bikin batasan begitu. Pokoknya yang anggota sebelumnya kering, nah, berarti itu udah dia nggak mualat, kan berarti batasan sendiri. Dan itu kagak diatur sebetulnya dalam apa? Dalam syariat. Makanya bisa jadi antara mualat Imam Syafi'i sama ini ya beda-beda semua. Karena nggak ada batasannya. Tapi itu nggak bisa dibalikin ke uruf. Ya. Apalagi di sini rambut tebal, sampai rambut tipis, jenggot apa tebal tipis. Nah itu kan harusnya kita balik ke uruf ya. Mungkin tipisnya tebalnya orang Indonesia tipis buat orang apa? Buat orang Arab jenggot begitu loh. Begitu tebal nih di orang Arab mungkin tipis, tapi enggak. Imam Syafi'i malah bikin kalau kelihatan kulit berarti tipis. Kalau nggak kelihatan berarti tebal. Berarti dia tetap bikin rumusan tersendiri begitu yang sebetulnya tuh kagak diatur. Jadi nggak bisa balik ke uruf. Ya. Terus. Wallahu a'lamu bis-shawabi wa ilaihi al-marji'u wal ma'abu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran walhamdulillahi rabbil alamin. Wa kana ihtimamu tahbiri hazihi nubzati fi waqti zuhirati nahar khamisi 16 Zulhijjah 1385 Masehi min hijrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yuwafiqu 7 April 1966 Miladiyah. Ini adalah Jaki Mubarok. hatam. Wah, ada katib ini, katib Jaki Mubarok. iya makanya lu kayak udah lama banget ya. 1966. Kalau itu udah ada, Pak. Coba Ji. Ini tahbir finalisasi nanti. Tahbir. Takbir. Ya.
ikhtitamu tahbiri. Tahbir itu berarti udah tahap proses finalisasi. Kan dalam penulisan ada tabjid, ada taswid, itu istilah orang ngarang tuh. Taswid, nanti ada lagi tahbir. Tahbir kalau kita lihat dari segi hah? Tahjid. Iya. Pembaruan ya. Tahjid ini. Tamjid kali. Ini tahjid itu apa? Kalau jada yajidu kan memperbagus. Iya, makanya mungkin ini proses finalisasi kalau gitu. Di sini tahbir ya. Tahbir. Kalau itu Makanya ini kok kayak tajayudi ya. Kalau emang dia dari tajayada ya berarti hampir sama sama tahbir maknanya. Zaki Mubarak ini untuk di abangnya Bang Muaz Jabar. Ada tulisannya tuh. Maksudnya tuh udah habis bang, kitabnya bang. Hah? Itu udah habis kitabnya. Habis tuh. Berarti ini apa Nah. lagi? Ada, Mang ada. Kok tuh habis? Ini habis sudah. Loh, ada Kri. Udah fihris lagi. Emang sebetulnya kalau kuaid yang 5 habis. Cuma ini ada lagi kuaid-kuaid berikutnya dan di kitab itu pun juga ada begini. Di kitab apa itu yang gurunya Kiai sampai saya Yasin emang ini ada lagi tebal lagi Kri. Baru setengah doang ini. Ini habis sudah. Kota. Berarti yang habis ini adalah kuat yang khamis yang 5. Iya, ini kuaid homus ini doang, 5 doang. 5 ya ini. Ini ntar ada kuaid-kuaid cabang-cabangan lagi. Makanya kita pas kita baca kita ngerti kali. Ini kenapa ada kuaid-kuaid ini kemana nih masuknya nih gitu. Tapi kalau itu masih iya. Tapi kalau yang 5 ini kan kita udah habis baca. pokok. Iya, apa nih nggak masuk kuaid yang 5 apa gimana? Ntar kita baca kita ngerti kali. Ya. Habis itu bang kita apa? Dia doang yang makan nasi uduk berarti. Udah makan sendirian ini. Itu jadul yang jadul enggak masih gitu doang. Berarti itu ini ada keterangan tulisan 91 di sini. 13 Desember 91. Di mana? Yang lanjutannya Oh iya jauh banget di sini Kri. Yang susunnya 91. Ini 77. 66, kayak jauh banget sih antara dia bikin yang bikin ini sama ini. Jauh banget. Terus kenapa bisa disatuin gitu loh? Kan mungkin masih sama-sama kuaid kan. tapi itu cetakan itu paling duluan itu. Mahfud Asyir. 13 Desember 91. Gila bang. Ya dah, Kota. mustalah. Bismillahirrahmanirrahim. In bi'tibari lafzihi au maknahu. Memperhatikan lafaznya atau maknanya. Wa yanqasimu bi'tibari lafzihi au maknahu ila qismaini. Dan tashif terbagi sesuai lafaz atau maknanya kepada 2 bagian. Wa huma al-awwalu tashifun fil lafzi wa huwa al-aktsaru wa dzalika kal amtsilati sabiqati. Yang pertama tashif di dalam lafaz dan itu yang paling banyak dan demikian itu seperti contoh-contoh yang telah lalu. Atani tashifun fil makna ay ayyubkiya ar-rawiyu al-musahhifu al-lafdha ala halihi lakin yufassiruhu tafsiran yadullu ala annahu fahima ma'nan fahman ghaira muradin. Yang kedua tashif di dalam makna artinya seorang perawi yang membuat tashif menetapkan lafaz sesuai keadaannya akan tetapi ia menafsirkannya dengan tafsiran yang menunjuki di atas bahwasannya ia memahami satu makna, memahami maknanya dengan pemahaman yang bukan tujuannya. Wa mithaluhu qaulu Abi Musa al-Anazi, dan contoh itu ucapan Abi Musa al-Anazi, nahnu qaumun lana syarafun
nahnu min anazata shalla ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami adalah satu kaum yang memiliki kemuliaan. Kami dari Bani Anazah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersalawat kepada kami. Yuridu bidzalika haditha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla ila Anazata. Ia menghendaki dengan demikian itu akan hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersalawat kepada Anazah. Fatawahama annahu shalla ila qabilatihim, maka ia bersalah bahwasannya Nabi itu bersalawat kepada suku mereka. Wa innamal anazatuhunna al-harbatu tunsabu baina yadayil musalli. Dan hanya sannya anazah di sana adalah peperangan yang terjadi di hadapan orang sholat. Bukan salah. Jadi kan di situ kan Nabi bilang anan nabiyya sholat ila anazah. Nabi Muhammad sholat ila anazah. Nah itu dipahamin ame Abi Musa al-Anazi. Anazah itu nama suku. Makanya dibilang wah kita ini kaum yang hebat nih. Sampai Nabi aja sholawat kepada kita. Padahal anazah itu apa sih? Anazah itu al-harbatu. Apa tuh al-harbah? Ujung tombak. Tuh, jadi sholat Nabi ngadepin apa tuh? Ujung tombak. Tuh, buat apaan? Bawa sutro. Iya. Gitu, jadi bukan peperangan. Gitu. Ya. Batas sutro, tapi orang Anazah nyangkanya Anazah suku mereka. Nah, tuh ini namanya tasib juga, tapi tasibnya bukan tasib lapas, tasib apa nih? Nah, tasib makna. Jadi salah memahami ucapan Nabi begitu. Dan mereka mentafsirkan gitu kalau mereka nggak tafsirin sih nggak apa-apa, mereka nafsirin begitu. Ngomong ke orang-orang tuh Nabi maksudnya begini-gini, nah itu salah berarti. Ya. Terus Taqsimul Hafidz Ibnu Hajarin, pembagian oleh Imam Ibnu Hajar. Hadza wa qad qassama al-Hafidz Ibnu Hajarin at-tashifa taqsiman akhara. Sungguh Ibnu Hajar telah membagi-bagi tashif kepada beberapa bagian yang lain. itu haza ngapa itu? Hadza. Haza tapi takdirnya apa tuh haza? Ibham. Ibham haza. Terus Pahamilah olehmu akan ini. Imam Ibnu Hajar telah membagi-bagi tasawuf kepada beberapa bagian. Faja'alahu qismaini. Ia menjadikan pada dua bagian. Wahuma in al-musahhafu wa huwa ma kana tagyiru fihi binisbati ila naqtil hurufi ma'a baqa'i suratil khatti. A al-musahhaf, yaitu apa-apa yang perubahan di dalamnya itu dengan nisbah kepada titik huruf bersama tetapnya gambar tulisan. Iya, bentuk tulisannya sama tapi titiknya dia salah apa? Salah baca, salah nitikin. Misalkan akbilhu dibaca jadi uktulhu. Ya harus diterima jadi dibunuh tuh orang. Kira-kira salah baca titik ya. Akbilhu, terimalah dia. Kalau baca uktulhu, bunuhlah dia. Apa tuh kurir? Nah, itu kan tulisannya sama. Ya, tapi yang beda apanya tuh? Titiknya. Dan namanya menurut Ibnu Hajar tuh mushaf namanya. Terus Bin al-muharrafu wa huwa ma kana tagyiru fihi binisbati illa syaklil hurufi ma'a baqa'i suratil khatti. B al-muharraf, yaitu apa yang berubah di dalamnya dengan nisbah kepada pengharokatan huruf bersama tetapnya gambar tulisannya. nah, ini banyak malah kalau kita begini. Jadi baca barisnya nggak apa? Baca barisnya nggak bener. Ya, tulisannya mah tetap sama aja, man baca barisnya kagak bener. Ya dribu dibaca yudribu misalkan. Jadi salah antar maknanya. Begitu. Ya. Terus Hal yaqdahu at-tashifu birawi, apakah tashif itu bisa mencemarkan nama perawi? Idza sadara minar rawi nadiran fa innahu la yaqdahu fi dhabtihi li'annahu la yaslamu minal khata'i
wa tashifu wa tashifil qalili tashifil qalili ahadun. Ketika muncul dari seorang perawi hal yang jarang, maka sesungguhnya tidaklah membuat rusak di dalam kedobitannya, karena bahwasannya dia tidaklah selamat dari kesalahan dan tashif yang sedikit oleh seorang pun. Iya, kalau memang tasibnya jarang ya umum lah, wajar. Orang siapa sih yang bisa 100% kagak pernah salah? Pasti pernah salah, cuman salahnya seberapa sering. Kalau emang nadiron, kalau emang dia jarang ya udah kagak masalah. Salah begitu mah kagak bikin nama dia jadi tercemar gitu loh, reputasi jadi tercoreng, kagak. Itu mah kesalahan manusiawi kalau dikit mah. Terus Wa idza kasara dzalika minhu fa innahu yaqdahu fi dhabtihi wa yadullu ala khiffatihi wa annahu laisa min ahli hadza sya'ni. Dan ketika demikian itu banyak terjadi darinya, maka sesungguhnya itu bisa mencemarkan kedobitannya dan menunjukkan demikian itu di atas kekurangan dirinya, dan bahwasannya itu tidaklah, bahwasannya dia bukanlah dari ahli keadaan ini. iya, kalau masalahnya banyak ya udah, berarti baru bisa ngapain tuh, bisa mengaruhin. Oh dia masalah mulu kalau nulis, dia salah mulu kalau baca, ya udah, itu udah jelek berarti. Tapi kalau orang salah baca dikit ya wajar lah. Terus As-sababu fi wuqu'ir rawi fi tashifi al-katsiri. Sebab terjatuhnya seorang perawi di dalam tashif yang banyak. Ghaliban ma yakunu sababu fi wuqu'ir rawi fi tashifi wa akhdhul hadithi min butunil kutubi was suhufi. Kebanyakannya sebab yang terjadi pada seorang rawi di dalam tashif yaitu mengambil hadis dari dalam kitab-kitab dan suhuf-suhuf, wa ada mutalaqihi minasyuyukhi wal mudarrisina walidzalika hadzarul a'immatu min akhdhil hadithi amman hadza sya'nihim wa qalu sya'nuhum wa qalu la ya'khudhul haditha minas sahafiyyin ay la ya'khudhu amman akhadha minas suhufi. Dan tidak talakinya dia kepada seorang guru atau seorang pengajar, karena itulah para imam mewanti-wanti dari mengambil hadis dari orang yang keadaannya seperti ini, dan mereka mengatakan janganlah kalian mengambil hadis dari suhuf-suhuf. Artinya janganlah mengambil hadis dari orang yang mengambilnya dari suhuf. iya, ya, jadi yang udah kita rasain aja tuh kita baca ini. Banyak salah, kenapa banyak salah nulisnya? Ya, karena kan dia cuma lihat tulisan kiai. Bukan dia ngaji kiai, bukan kiai baca dicatat, bukan begitu kan? Lihat tulisan kiai, ada yang nggak bisa dibaca, tembak aja apa begitu. Gitu. Ada banyak kejadian kesalahan di sini. Beda kalau dia udah nulis begitu, terus baca lagi sama kiai, mungkin ini maksudnya ini kiai, coret begitu. Jadi ada mutalaki, ya ada mutalakihi anisuyuh. Jadi dia nggak langsung belajar ke gurunya, cuma ngelihat apa tuh tulisan-tulisan aja. Ya. Lagi ini kan kalau kita ngeliat ini kan zaman dulu, di mana masih banyak tulisan masih tulisan apa? Tulisan tangan. Nah, sekarang aja tulisan begini banyak yang salah. Tulisan begini banyak yang salah sekarang. Salah ketik lah, salah apa ya Pak. Terus Asyharul musannafati fihi, sepaling masyhurnya karya-karya di dalam tashif. At-tashifu lid-Daruqutni, pertama tashif karya Imam Ad-Daruqutni, Islahu Khata'il Muhadditsina lil-Khattabi. Dua, Islahu Khata'il Muhadditsin karya Al-Khattabi. Tashifatul Muhadditsina li Abi Ahmad Al-Askari. Ketiga, Tashifat Al-Muhadditsin karya Abi Ahmad Al-Askari. ya, baru besok kita masuk As-Saz wal Mahfuz. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.